Yang jomblo pengen cari jodoh, tapi yang menikah juga banyak yang ingin berpisah. Pernikahan itu sekali seumur hidup, one way ticket. Makanya kita harus pikir baik-baik. Makanya jomblo juga harus milih, jangan obral. Jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Lihat kelebihannya dan lihat kekurangannya. Take it or leave it. Kalau kita ingin menikah dengan seseorang, kita harus bisa komitmen untuk menerima kelebihan dan kekurangannya, setia dalam suka maupun duka, dalam baik maupun buruk. Kenali baik-baik karakter pasangan kita. Kalau memang dari pacaran udah tahu dia kasar, jangan udah nikah ribut dia kasar. Itu nggak tanggung jawab namanya. Banyak kali orang ketika dating itu beda dengan kepribadiannya setelah menikah, karena udah dapet dan belum dapet itu beda pastinya ya. Tapi saya percaya gini, kita sudah buat keputusan, kita harus tanggung jawab apapun konsekuensinya. Kalau tujuan kita menikah hanya untuk bahagia, saya pengen kasih tahu buat yang belum pernah menikah, Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahan tanpa perjuangan. Istri-istri banyak yang bukannya mendukung suaminya, menguatkan suaminya, menolong suaminya, mulai buka usaha, jual kue dan apa sebagainya, malah ngerongrong, menekan, menyalahkan suami. Kamu sih begini, kamu sih begitu, menjatuhkan. Kamu gimana sih? Aku butuh ini, butuh itu. Marah-marah. Betapa banyak pasangan yang akhirnya di masa pandemi ini bercerai karena istri-istri terbukti tidak tahan menghadapi penderitaan. Katanya setia dalam suka maupun duka. Kok begitu suami tidak kaya, tidak punya harta, ditinggal sama istrinya. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang menikah untuk apa. Tahukah Anda bahwa Impact Community Indonesia dalam bulan ini membahas tentang tanggung jawab. Dan Anda tahu bahwa setiap kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan tentang hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, penting sekali untuk gereja mengajarkan tentang tanggung jawab. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayo jangan suka komentarin hidup orang lain, jangan terlalu kepo sama urusan orang. Ingat kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kepada Allah. Yang jomblo pengen cari jodoh, tapi yang menikah juga banyak yang ingin berpisah. Saya sedih mendengar banyak sekali di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan mereka yang sudah mengerti firman Allah, mereka tetap menyerah dalam pernikahan dan memilih jalan perceraian. Saya berdoa agar di Gereja Impact Community Indonesia, jemaat boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh memilih untuk taat akan kebenaran firman dan membuat keputusan yang benar. Kalau kita tanya sama orang, kenapa mereka mau bercerai? Salah satu jawabannya adalah karena perbedaan. Tidak nyambung. Suami istri kalau ngomong pasti bertengkar. Cara pikir yang berbeda. Seperti masing-masing punya dunia sendiri. Akhirnya mereka mengambil keputusan, ya udah kita jalanin hidup kita masing-masing. Mungkin secara status mereka masih menikah, tapi sebenarnya secara hati mereka sudah berpisah. Kalau orang ingin bercerai, mereka selalu berusaha cari alasan, finding excuses, ya. Defending themselves, membenarkan diri mereka sendiri. Orang yang bertanggung jawab itu saya percaya mereka nggak cari alasan. Mereka nggak menyalahkan orang lain. Mereka juga tidak mengasihani diri sendiri, self-pity. Ada orang-orang itu yang punya victim mentality. Supaya dia dibenarkan atas tindakannya, dia mengatakan hal-hal yang membuat terkesan dia korban dalam pernikahan itu. Ketika orang pacaran, ketika masih dating, justru harusnya kita sungguh-sungguh membuka mata kita lebar-lebar dan menyadari perbedaan-perbedaan yang ada. Orang yang menikah bukanlah dua orang yang sama. Seperti sendok dan garpu, jelas berbeda. Tapi kenapa waktu pacaran perbedaan itu tidak dirasa? Tapi setelah menikah itu jadi masalah. Sebenarnya perbedaan dalam pernikahan itu baik untuk kita saling melengkapi.
perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan latar belakang, tentu akan melahirkan orang-orang yang berbeda. Saya dan suami sangat-sangat berbeda, bertolak belakang. Lucu sekali ketika kami tes darah pun hasilnya berbeda. Selalu sebaliknya. Tapi justru di dalam perbedaan kami justru saling melengkapi. Saya orang yang kaku dengan orang-orang yang saya belum kenal. Dengan orang-orang baru, saya suka kikuk. Tapi suami saya sangat ramah, pandai bangun hubungan. Di dalam pelayanan kami saling melengkapi. Jadi perbedaan itu sebenarnya bukan masalah. Tapi mengasah sifat-sifat buruk kita. Mengasah ego kita. Kalau di dalam hubungan kita tidak mau diasah, kita tidak mau disakiti, tidak ada hubungan yang pain free, tidak saling menyakiti. Tidak mungkin. Karena pernikahan bukan hanya semata untuk bahagia. Pernikahan merupakan salib bagi daging dan ego kita. Kita sendok dan garpu, jelas berbeda, tapi kita butuh pasangan kita. Kalau ditanya lagi, kenapa sih orang mau bercerai? Saya kaget waktu mendengar alasannya karena tidak nyambung. Saya tanya sama ibu ini, apakah suaminya menafkahi? Dia bilang iya, suaminya menafkahi. Saya tanya lagi, apakah suaminya selingkuh? Tidak, suaminya setia. Saya tanya lagi, apa suaminya pernah pukul? Dia bilang tidak, tidak pernah. Lalu kenapa mau berpisah? Jawabannya tidak nyambung. Suaminya suka ngomong politik, dia tidak ngerti tentang politik. Kalau ngomong sedikit, bertengkar. Cara suaminya kalau ngomong, muter-muter, dia sukanya to the point. Sebenarnya perbedaan ini di antara saya sama suami juga ada. Saya orangnya to the point. Kalau suami saya tuh diplomasi. Tapi kita nikah, kita butuh ngerti dunia pasangan kita. Gak bisa ingin dimengerti saja, tapi kita juga harus belajar memahami pasangan kita. Dalam pernikahan ada saling memberi, saling melayani. Bukan hanya apa yang mengenakan buat kita, apa yang menyenangkan buat kita. Kalau orang mau bercerai karena alasan tidak nyambung, saya mau tanya, waktu pacaran kok nyambung? Jangan-jangan waktu pacaran disambung-sambungin. Lalu saya tanya, kalau dulu dari pacaran gak nyambung, kenapa nikah? Katanya ya sempat gak jadi, hampir gak jadi juga, lalu kenapa dipaksa? Makanya orang tuh kalau mau nikah, lalu punya masalah, sebaiknya ambil waktu untuk dipertimbangkan lagi. Daripada mengambil keputusan menikah, lalu akhirnya berpisah. Ngapain ganti status dari single jadi janda atau duda? Saya percaya justru ya, di dalam pernikahan kita belajar ilmu komunikasi yang baik. Laki-laki dan perempuan itu cara bicaranya berbeda. Perempuan kadang-kadang salahnya di sini. Kita pakai telepati. Kita pikir suami kita harusnya ngerti. Dengan sikap kita yang diam, jawab dengan pendek-pendek, kita berharap suami kita ngerti. Sebaliknya laki-laki, tanpa perkataan, mereka pikir harusnya istrinya ngerti. Suaminya gak pernah bilang I love you, suaminya cuek, tapi suaminya bilang enggak, aku sayang. Jadi bahasa kasih ini gak saling ketemu, akhirnya gak saling ngerti. Makanya kita harus mengerti bahasa kasih pasangan kita. Saya belajar justru ilmu komunikasi terbaik itu antara suami istri. Apa yang kita mau harus bisa dikomunikasikan dengan baik supaya pasangan kita ngerti. Kita jadi belajar sabar, belajar mikir kalau ngomong dengan cara yang lebih baik, yang lebih bisa diterima, bagaimana ya gitu. Ada yang bilang gini, saya mau pisah sama pasangan saya karena pasangan saya kasar, tukang minum, pemarah. Saya tanya, apa waktu dating nggak kenal pasangannya seperti apa? Karakternya seperti apa? Harusnya kan kita cerdas bahwa menikah itu mempertaruhkan masa depan kita selama-lamanya.
Pernikahan itu sekali seumur hidup. One way ticket. Makanya kita harus pikir baik-baik. Makanya jomblo juga harus milih. Jangan obral. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Lihat kelebihannya dan lihat kekurangannya. Take it or leave it. Kalau kita ingin menikah dengan seseorang, kita harus bisa komitmen untuk menerima kelebihan dan kekurangannya, setia dalam suka maupun duka, dalam baik maupun buruk. Kenali baik-baik karakter pasangan kita. Kalau memang dari pacaran udah tahu dia kasar, jangan udah nikah ribut dia kasar. Itu nggak tanggung jawab namanya. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena seringkali orang nggak tanggung jawab dengan keputusan yang mereka buat. Mereka buat keputusan untuk menikah, tapi mereka nggak mau ambil konsekuensinya ketika harus menuai buah dari keputusan yang dibuat, taburannya, nggak mau nuai, nggak mau tanggung jawab. Contoh, nggak direstui orang tua, maksa nikah. Beda agama, paksa nikah. Tapi ketika harus menuai pernikahan yang tidak baik, suami yang tidak mendukung, kasar dan lain sebagainya, baru bilang, cerai aja. Lah dulu kenapa mau nikah? Harusnya kita belajar tanggung jawab dengan keputusan yang kita buat. Lah ya dulu yang mau nikah siapa? Dulu mau nikah karena dia kaya. Udah sama-sama kaya baru ribut dia kasar. Kita harus buka mata kita lebar-lebar dan kenali pasangan kita supaya ketika kita sudah buat keputusan untuk menikah, kita tanggung jawab sama keputusan kita. Nggak menyerah ketika pasangan kita salah, nggak menyerah waktu pasangan kita lemah buat kesalahan. Tapi kita fight buat pernikahan kita. Kita doakan pasangan kita. Saya dengar kesaksian seorang ibu. Suaminya itu nggak sayang sama dia, nggak peduli sama anak-anaknya, kasar, suka pukulin anaknya. Gak karu-karuan hidupnya. Jahat sama istrinya, tapi istrinya terus berdoa buat dia. 20 tahun. Suaminya berubah. Hari ini suaminya jadi sayang, baik sama anak-anak, cucu dan mantu. Keluarganya dipulihkan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ujian dalam pernikahan bisa menjadi ujian bagi kita dari Tuhan. Mengasah karakter kita, iman kita, ketekunan kita. Kalau semuanya baik-baik saja dan tidak ada tantangan dalam hidup kita, apakah kita masih terus berharap sama Tuhan? Karena ketika keadaan baik-baik saja, kadang-kadang kita mulai kehilangan iman. Kita mulai lengah. Saya percaya orang-orang yang cerdas tidak akan gegabah membuat keputusan untuk masa depannya. Kalau kita mau menikah, pastikan kita nggak nikah sama orang yang kita nggak kenal. Don't marry a stranger. Kalau kenyataannya setelah menikah, orang itu berubah, kok beda dengan waktu kita pacaran, saya katakan ini adalah proses dan harga bayar dari keputusan yang kita ambil. Sekali lagi kita harus belajar tanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Banyak kali orang ketika dating itu beda dengan kepribadiannya setelah menikah. Karena udah dapet dan belum dapet itu beda pastinya ya. Tapi saya percaya gini, kita sudah buat keputusan. Kita harus tanggung jawab apapun konsekuensinya. Saya tanya sama orang-orang yang mau bercerai, dulu kenapa mau menikah? Nggak ada yang jujur mau bilang, ya dulu sih aku cinta. Enggak, yang dibahas selalu, ya dia begini, dia begitu, dia begini. Alasannya selalu menyalahkan orang lain, making excuses, bikin alasan, self-defensive, membenarkan diri sendiri. Dan yang paling parah, victim mentality. Membuat orang merasa dia korban dari hubungan. Padahal saya percaya masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan ada andil dari keduanya. It takes two to tango. Nggak mungkin kesalahan itu karena satu pihak saja. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda yang sudah menikah maupun belum menikah. Kenapa Anda ingin menikah? Mari kita bahas berdasarkan jawaban beberapa orang
yang pernah saya tanya dan berbeda-beda. Yang pertama, jawabannya karena ingin bahagia. Yang kedua, supaya punya keturunan. Yang ketiga, supaya dinafkahi gitu ya. Karena nggak bisa kerja, harus menikah supaya punya suami yang bisa menafkahi. Yang keempat, supaya punya teman hidup. Yang kelima, supaya menggenapi rencana Allah. Nah, ini jawaban yang rohani. Yang terakhir, karena saya cinta. Keren, luar biasa. Nah, mari kita bahas. Sekali lagi, kita lagi bicara soal bertanggung jawab atas keputusan kita. Kenapa Anda menikah? Anda bilang untuk bahagia. Pertanyaan saya, bagaimana kalau tidak bahagia? Apakah Anda akan tetap menjalankan pernikahan atau Anda memilih jalan berpisah? Karena buktinya banyak orang yang menikah, ujungnya berpisah. Karena mereka tidak bahagia. Kalau tujuan kita menikah hanya untuk bahagia, saya pengen kasih tahu buat yang belum pernah menikah. Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahan tanpa perjuangan. Kita harus melewati proses pengertian, mengalah, menyalipkan daging kita, belajar memahami pasangan, menerima kelemahan, belajar tunduk sama suami, belajar mengasihi istri, belajar memberi ruang untuk salah, konsisten mengampuni, terbuka, dan masih banyak lagi untuk bisa sampai di proses bahagia. Tapi banyak orang yang memilih untuk tidak bahagia. Mereka memilih gini, ya udahlah, cerai nggak bisa, bertahan aja. Rugi banget. Sebenarnya kita bisa nikmatin pernikahan kita kalau kita mau bayar harganya. Doain pasangan kita. Sabar, ngalah, ngertiin pasangan kita. Bisa nggak bahagia? Bisa. Saya bahagia. Saya udah lewatin proses panjang bersama dengan suami saya, demikian juga suami saya dengan saya. Dua-dua harus mau berubah, dua-dua harus mau bayar harganya dan taat ikut kebenaran firman. Kemudian, kalau ditanya lagi, kenapa Anda ingin menikah? Jawaban yang kedua, supaya punya keturunan, punya anak-anak. Kan firman Tuhan berkata, penuhilah bumi, beranak cuculah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau setelah menikah Anda tidak dikaruniai keturunan? Tetap nikah atau berpisah? Karena pada kenyataannya banyak pasangan yang sudah menikah secara sah, dalam kekudusan, tapi tidak punya keturunan. Apakah Anda akan menyerah dalam pernikahan Anda? Dipersatukan Allah itu suami istri. Apakah karena anak Anda akan meninggalkan pasangan Anda? Keturunan adalah upah dari Tuhan. Karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan, ya jangan maksa. Tapi terus berdoa dan berusaha. Kalau sekarang Anda bisa pakai jalan IVF dengan jalan bayi tabung, why not? Kalau Anda mampu, Anda bisa ambil langkah itu, silakan. Saya percaya intelektual, kecerdasan manusia juga berasal dari Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan. Kalau Anda bisa punya keturunan dengan cara bayi tabung, gak masalah. Ada orang-orang yang bayi tabung berkali-kali, gak jadi juga. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau bukan kehendak Allah, gak akan jadi juga. Tapi sebagai manusia, kita bisa berdoa dan berusaha. Jangan sampai karena pasanganmu gak bisa ngasih keturunan, lalu Anda tinggalkan pasanganmu. Itu orang-orang yang gak mau tanggung jawab sama keputusan yang dia buat. Kan sudah bikin keputusan untuk menikah. Seringkali itu orang selalu punya tujuan yang menguntungkan dirinya. Apa yang dia mau, kalau gak dapat, dia mundur dari komitmennya. Belajar jadi orang yang bertanggung jawab, karena ingat, kita masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa Anda ingin menikah? Supaya dinafkahi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau pasanganmu itu pelit? Bagaimana kalau pasanganmu suatu hari jatuh miskin? Apakah Anda tetap setia atau Anda akan berpisah? Pandemi sudah membuktikan banyak orang kaya jadi susah. Banyak orang kaya kehilangan harta.
Istri-istri banyak yang bukannya mendukung suaminya, menguatkan suaminya, menolong suaminya, mulai buka usaha, jual kue dan apa sebagainya. Malah ngerongrong, menekan, menyalahkan suami. Kamu sih begini, kamu sih begitu, menjatuhkan. Kamu gimana sih? Aku butuh ini, butuh itu. Marah-marah. Betapa banyak pasangan yang akhirnya di masa pandemi ini bercerai. Karena istri-istri terbukti tidak tahan menghadapi penderitaan. Katanya setia dalam suka maupun duka. Kok begitu suami tidak kaya, tidak punya harta, ditinggal sama istrinya? Pasangan kita harusnya menolong, bukan merongrong. Sebagai istri, saya mewakili para perempuan, harusnya kita menolong suami kita, bukannya malah merongrong. Kalau pasanganmu tidak mampu memenuhi standarmu, permintaanmu, standar hidupmu, apakah Anda masih mau? Akan tetap setia enggak? Gampang sekali orang bilang, yes, I do. Karena suaminya sehat, gagah, kaya. Coba terjadi sebaliknya. Suaminya sakit, harta enggak ada, malah harus diurus sama dia. Masih bertahan enggak? Saya salut sama istri-istri yang setia dalam suka maupun duka. Orang-orang yang bertanggung jawab dengan komitmennya di hadapan Allah. Bahwa dia menikah untuk selamanya. Yang keempat, ketika ditanya, kenapa Anda ingin menikah? Supaya punya teman hidup. Tanya gitu. Nggak kesepian. Pertanyaan saya, bagaimana kalau suamimu atau istrimu tuh nggak nyambung? Gimana mau punya teman hidup? Nggak nyambung. Ngobrol nggak bisa. Ngomong dikit berantem. Emang masalah gitu kalau nggak nyambung? Banget. Istilahnya hidup di dua dunia katanya. Akhirnya seperti yang saya ceritakan di awal. Cuma urusan nggak nyambung aja orang bisa mau pisah. Kejadian 2:18 berkata gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa arti kata sepadan? Saya percaya sepadan itu nyambung, sepemikiran, sevisi, saling melengkapi, bisa saling menopang, saling menolong. Karena dalam Kejadian 2:20 dikatakan gini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa? Adam gak ketemu pasangan yang sepadan dengan dia waktu dia selesai menamai semua ternak dan hewan-hewan. Karena hewan, binatang, dan manusia berbeda bahasa. Binatang gak bisa nyambung sama manusia karena gak ngerti bahasanya. Binatang gak bisa mikir seperti manusia. Binatang gak punya hati nurani seperti manusia. Karena itulah kita harus cari pasangan yang bisa sehati sama kita. Yang bisa sepemikiran, sevisi, saling melengkapi. Jangan cuma lihat penampilan, tapi kita harus pastikan pasangan kita sepadan. Jangan hanya lihat kekayaan, tapi pastikan penolong kita sepadan. Kalau Anda menikah supaya Anda punya teman hidup, saya mau katakan gini, banyak orang yang sudah menikah, mereka kesepian. Kenapa? Karena pasangannya sibuk kerja, jarang di rumah. Istrinya jadi kesepian. Suami nggak selingkuh, tapi sibuk kerja, nggak punya waktu untuk keluarga. Bukankah banyak pernikahan yang jadi bermasalah? Hanya karena suami sibuk bekerja, workaholic, dianggap lebih mentingin harta daripada keluarga. Karena kita mengerti bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga, quality time, suami istri, orang tua dengan anak, sangat penting. Tapi kenyataannya, banyak orang menikah, mereka kehilangan waktu quality time. Mereka lebih fokus mengejar harta. Kalau Anda menikah untuk cari teman hidup, bagaimana kalau Anda punya pasangan yang selalu kerja dan tidak punya waktu untuk Anda? Anda diundang ke sekolahan untuk menghadiri pertemuan orang tua,
dan murid dan ternyata Anda harus datang sendirian sementara yang lain datang suami istri berpasangan. Bagaimana rasanya? Jangan menyerah. Terus doakan pasangan Anda. Terus ajak pasangan Anda untuk mengkhususkan waktu dengan anak-anak. Minimal setahun 2 kali liburan keluarga. Minimal seminggu sekali makan malam bersama keluarga. Tidak terlalu sulit bukan? Dan pastikan ketika Anda punya waktu berkualitas, meski cuma 1 jam 1 hari, Anda tidak main handphone. Tapi Anda bisa bercakap-cakap di meja makan. Karena hubungan ayah dengan anak yang baik akan membuat anak-anak Anda tumbuh cerdas dan percaya diri. Bagaimana kalau Anda punya pasangan yang lebih mementingkan teman daripada keluarga? Ada orang-orang tuh yang sudah nikah tapi tidak suka diatur. Nggak mau istri-istrinya melarang mereka kumpul sama teman-temannya. Atau sebaliknya, istri-istri ada yang nggak mau suaminya ngatur-ngatur. Dia mau bebas kemana aja dengan teman-temannya. Liburan, traveling kemana, hangout kemana. Nggak ngurus suami, nggak pernah di rumah. Lucu sekali ketika orang menikah, tapi mereka tidak suka diatur. Padahal ketika Anda menikah, Anda harus mengerti bahwa menikah adalah memberikan hak kepada pasangan Anda untuk terlibat dalam hidup Anda. Termasuk dalam mengambil keputusan dalam hidup Anda. 1 Korintus 7 ayat 3 bilang gini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat ini seringkali dikhotbahkan hanya untuk kebutuhan maaf seksual. Padahal bicara soal begini, ketika kita menikah, kita menyerahkan hidup kita kepada pasangan kita. Kita nggak bisa lagi bilang, ini hidup saya. Kita jalan masing-masing. Enggak. Tapi kita, suami istri, nggak berkuasa lagi atas tubuhnya sendiri. Tapi tubuh kita milik pasangan kita. Dengan menikah, kita memberi hak kepada pasangan untuk intervensi dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang, terserah gua. Terserah aku mau kemana, mau pergi sama siapa. Pendapat pasangan Anda menjadi penting. Menjaga perasaan pasangan Anda menjadi prioritas utama. Yang terakhir, kenapa Anda ingin menikah? Orang bilang, untuk menggenapi rencana Allah. Well, bagaimana kalau tidak sevisi? Bagaimana kalau pasangan kita tidak mendukung visi yang dari Tuhan? Bagaimana kalau pasangan kita melarang? Misalnya Anda punya kerinduan, ikut Ibu Heni ke pedalaman, tapi suamimu bilang, tidak boleh. Pada Anda tuh kalau lihat orang susah hati Anda tersentuh, tapi pasanganmu tidak dukung. Saya bersyukur sekali dalam hidup saya, Tuhan mengaruniakan saya suami yang sevisi. Yang tidak menghalangi saya menghidupi rencana Tuhan dalam hidup saya, malah mendukung saya. Suami yang justru sepakat dengan saya untuk menghidupi panggilan Tuhan sama-sama. Matius 19 ayat 6 bilang begini, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya percaya satu hal ini, visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Ia persatukan. Kalau visi yang Anda peroleh sungguh-sungguh dari Tuhan, tidak akan memisahkan hubungan Anda dengan pasangan Anda yang dipersatukan oleh Tuhan. Sebenarnya, ego masing-masing yang memisahkan Anda dengan pasangan Anda bukan panggilan Tuhan. Saya percaya, kalau suami tidak dukung, berarti itu sebuah ujian ketaatan. Taat dulu sama suami, tunduk dulu sama suami. Saya percaya kalau memang visi itu sungguh-sungguh dari Tuhan, Tuhan akan lembutkan hati pasanganmu untuk mendukung visi itu. Kalau istri atau suami tidak mendukung, ya mungkin harus diuji lagi. Karena kalau sudah suami istri, tidak boleh ada yang memisahkan, termasuk alasan panggilan Tuhan. Kenapa Anda ingin menikah? Yang paling tepat jawaban ini, karena cinta.
cinta atau kasih haruslah menjadi alasan terkuat. Karena harusnya inilah yang menjadi dasar pernikahan. Kasih adalah fondasi pernikahan yang terbaik. Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, cinta kuat seperti maut. Kita dalam pernikahan akan menghadapi badai tantangan, ujian, cobaan. Dan kasih kepada pasangan yang akan membuat kita bertahan. Pernahkah Anda nonton film kesaksian? Bagaimana ada suami yang sakit, parah, hampir meninggal. Tapi istrinya tetap mau menikahi dia, menemani dia sampai hari meninggalnya. Kenapa perempuan ini mau lakukan itu? Mau tetap menikah dengan pria yang sebenarnya sakit parah? Karena cinta. Kita tidak boleh nikah karena harta. Karena ingin cari kenyamanan, karena mau punya keturunan, karena pengen cari ada pendamping yang menemani hidup saya, semua tentang saya. Tapi kasih itu harus lagi nih, melayani dan memberi diri. Kita mau bersama dengan orang yang kita cintai selama-lamanya. Dalam perjalanan pernikahan, kita akan diuji, kita akan disakiti. Cinta atau kasih yang akan memampukan kita terus mengampuni pasangan kita. Bisa belajar memahami dan menerima pasangan kita, belajar menghargai pasangan kita. Efesus 5 ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pertanyaan saya kepada orang-orang yang sudah menikah. Pernahkah terlintas orang ketiga di benak Anda? Pernahkah menyesal menikahi pasangan Anda? Sekiranya Alkitab tidak melarang perceraian, apakah Anda akan menceraikan pasangan Anda? Saya yakin Anda yang jujur akan jawab iya. Sebenarnya dalam pernikahan ada yang kelihatannya masih bersama-sama, tapi perceraian itu sudah terjadi dalam hati. Matius 19 ayat 6 tadi berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita harus mengerti bahwa ketika kita memasuki pernikahan, kita sedang berkata, saya menerima ujian kesetiaan. Memasuki pernikahan berarti mengambil komitmen, vow, untuk setia kepada pasangan kita dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam baik maupun buruk, dalam miskin atau kaya. Dengan menikahi pasangan Anda menerima ujian kesetiaan. Kalau Anda tidak bisa setia dan tidak mau setia, sebaiknya jangan menikah. Karena untuk menikah itu ada tanggung jawabnya. Kalau kita mau menikah, kita harus siap disakiti. Justru kasih itu diuji. Ketika kita disakiti, kita mampu mengampuni. Terus belajar mengampuni. Seperti kita juga pasti pernah bikin salah sama pasangan kita, kita juga mau diampuni. Kita juga belajar mengampuni dan terus mengasihi. Ingat, keputusan menikah itu diikuti konsekuensi dan tanggung jawab. Jangan menikah kalau kita tidak siap menghadapi tantangannya. Nikah itu jangan cari enaknya aja. Ingat, nikah itu ada tanggung jawabnya dan konsekuensinya. Ada harga bayarnya. Saya berdoa agar setiap kita tidak mudah menyerah dalam pernikahan kita. Kita yang sudah buat keputusan untuk menikah, ayo belajar setia. Doakan pasangan kita. Jangan cari alasan, jangan menyalahkan orang lain, jangan punya victim mentality, jangan malah menghindari masalah. Tapi hadapi harga bayarnya. Kecuali Anda disiksa secara fisik yang bisa mengancam jiwa Anda dan anak-anak Anda, saya ingin Anda bertahan dalam pernikahan Anda. Kalau Anda sampai disiksa secara fisik, Anda harus keluar untuk menyelamatkan diri Anda dan anak-anak Anda dan mencari pertolongan dari orang lain. Tapi selain daripada itu, mari berjuanglah. Kalau ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya,
Mari dengarkan firman Tuhan hari ini. Bertobatlah sungguh-sungguh, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jangan cuma memanfaatkan pasanganmu untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan hanya paksa pasanganmu untuk mengikuti kemauanmu sendiri. Maunya dihargai, maunya istri tunduk. Pertanyaan saya, apakah sebagai suami Anda bisa jadi teladan bagi keluarga Anda? Abah adalah sumber. Kata Abah berarti Anda harus jadi sumber bagi keluarga Anda. Kalau Anda tidak bisa menafkahi keluarga, bagaimana mungkin Anda bisa menuntut respek dari pasangan Anda dan anak-anak Anda? Pertama-tama dimulai dari suami. Harus jadi imam, teladan, contoh, sumber bagi keluarga. Baru mengurus keluarganya dengan baik. Sehingga istri dan anak-anak Anda bisa dibawa untuk hidup mengenal Tuhan. Bisa mengasihi dan menghargai Anda juga. Saya berdoa untuk para wanita. Jadi istri yang baik, penolong yang setia. Jadi penolong yang senantiasa menguatkan pasangan Anda. Tidak meninggalkan suami Anda di saat susah. Berdoa agar suami istri bisa komitmen sama-sama. Ingat keputusan yang Anda ambil. Ada konsekuensi dan tanggung jawabnya kepada Allah. Tuhan memberkati. Hidupi hidup ini dengan kasih, maka Anda akan beroleh bahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, berdoa agar umat-Mu boleh berkemenangan. Mereka tidak mudah menyerah dalam pernikahan mereka. Mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, boleh terus beriman buat pasangan mereka. Mereka boleh terus sabar, mengasihi dan mendoakan pasangan mereka. Hamba-Mu berdoa agar tidak ada anak-anak-Mu yang bercerai lagi. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemukan kekuatan kami di dalam Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan berkati, stay safe, God bless you.